Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang mengapresiasi karya seni montase, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca anak-anak mampu mengapresiasi karya seni montase dengan benar. Dan dengan membaca anak-anak mampu memahami pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan benar. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, masih ingatkah apa itu montase? Montase merupakan teknik menggambar yang dilakukan dengan menempelkan gambar-gambar sehingga menghasilkan gambar yang baru. Kita dapat mengapresiasi dengan cara memberikan pendapat dan saran. Baik anak-anakku, silakan perhatikan gambar montase berikut. Lalu bagaimana cara mengapresiasinya? Yaitu dengan memberi pendapat dan saran. Contohnya seperti ini. Karya montase tersebut menggambarkan kerjasama untuk menjaga lingkungan. Tanaman tumbuh subur karena dirawat secara teratur. Terlihat seseorang sedang menyiram tanaman. Karya tersebut sangat bagus karena menggabungkan gambar-gambar yang memiliki warna menarik dan menggambarkan cinta lingkungan. Nah, itu adalah contoh memberikan pendapat dan saran untuk montase. Nah, apa yang telah anak-anak lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan sudah menjadi kewajiban kita. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijak adalah salah satu cara kita untuk menjaga lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, keseimbangan dan kelestarian alam akan terjaga. Nah, berikut adalah sikap bijak dalam upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di sekitar rumah. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Yang kedua, mengurangi produksi sampah rumah tangga. Kemudian, memilah sampah. Berikutnya, menghemat penggunaan air, listrik, dan kertas, serta menghindari pemborosan bahan bakar. Sedangkan di lingkungan masyarakat, yang pertama adalah melakukan reboisasi, yang kedua, menjaga kelestarian hutan, yang ketiga, melindungi satwa langka, kemudian yang keempat, bijak dalam bercocok tanam, dan yang terakhir adalah mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Nah, itulah contoh upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di sekitar rumah dan di lingkungan masyarakat. Baik anak-anak, sebagai tugas anak-anak, silahkan anak-anak tulis jawaban-jawaban berikut di diagram ini. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan?
Sikap apa yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan? Apa ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan? Nah, tuliskan cara pandangmu tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut pada diagram berikut. Nah, silahkan anak-anak bisa membuat diagramnya terlebih dahulu, kemudian menulis jawaban-jawabannya di diagram tersebut. Kerjakan dengan menggunakan tulisan yang rapi. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita, tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-6. Pada pembelajaran ke-6 ini, anak-anak akan belajar tentang mempresentasikan hasil wawancara dan kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran 6 ini, dengan membaca, anak-anak mampu memahami cara mempresentasikan hasil wawancara dengan benar, dan dengan membaca, anak-anak mampu memahami kewajiban dan melestarikan lingkungan dengan benar. Di pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah menyusun laporan hasil wawancara. Laporan tersebut dapat dipresentasikan kepada orang lain. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menyimak wawancara dengan seksama dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, mencatat orang yang melakukan wawancara, baik pewawancara maupun narasumbernya. Kemudian mencatat isi pokok pembicaraan. Kemudian membuat rangkuman isi pokok wawancara. Dan yang terakhir, menyampaikan isi wawancara berdasarkan rangkuman yang sudah dibuat. Nah, untuk menjelaskan atau mempresentasikannya, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, gunakan kata-kata yang baik dan sopan. Berikutnya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, jangan terburu-buru dalam menjelaskan. Berikutnya, gunakan kalimat yang jelas sehingga mudah dipahami. Nomor 5, kuasai materi yang akan disampaikan. Serta nomor 6, usahakan tidak grogi agar dapat menyampaikan materi dengan baik. Nah, kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan. Masih ingatkah anak-anak sikap mencintai lingkungan? Sikap mencintai lingkungan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu karena kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Jika kewajiban tersebut dilaksanakan, alam akan tetap lestari. Lalu, bagaimana usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup? Nah, usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasinya. Kemudian yang kedua, memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Kemudian yang ketiga, melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang gundul dan tandus. Kemudian yang keempat, menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Itulah usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk pelestarian lingkungan hidup. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang tema 4. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Anak-anak juga harus menghormati orang tua dan bapak, ibu guru. Serta tak lupa anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.